Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wal a'mali sholihati wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i asatirina wa masyayikhina wa walidina wa syahratina wa ila mu'allif hadzal kitab wa li jami'i hajatina al-kiram ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pagi hari ini tanggal 22 bulan Dzulqa'dah, kula panjenengan tasih kaparingan sehat, kabeh tasih kaparingan sempat untuk meneruskan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat yang sering dilupakan yang pada pagi hari ini kita bisa menikmati dengan hadir di masjid ini. Kita lanjutkan dengan kajian fikih ini. Mudah-mudahan terus dilupakan oleh Allah pada kita. Awak sehat niku larang regane. Kita baru merasakan nikmatnya sehat ketika kula panjenengan dikai sakit. Disebutkan dalam kitab Nashaihul Ibad, wong niku ngrasakno nikmati sehat iku lek wis lara. Ngrasakno nikmati duwe-duwe iku lek pas duwe entek. Ngrasakno nikmate yo piye enake ditunggoni anak putu niku lek pas anak putune gak ono. Ini baru terasa ketika nikmat itu diambil. Lonjenengan lek pas ngreges mulai, pas ngreges mulai krasa tibane sehat iku enak. Terus senajan lara ning ngreges, yakin jenengan eling mati. Kenapa? Ketika seperti itu baru enak tibane sehat. Oleh karena itu sehat yang kita gunakan untuk ibadah ini sekali lagi mudah-mudahan terus dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya mengingatkan, mumpung belum lupa, kalau sekarang tanggalnya 22, ini berarti tidak lebih dari 20 hari lagi kula panjenengan iki duwe hajat nggih nika Idul Adha, riyaya kurban. Sebelum kita kaji ini, maka jenengan yang punya keluasan diniatkan sejak sekarang, tidak usah nunggu tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Sejak sekarang jenengan niatkan. Kalau ada kelebihan jenengan niatkan untuk kurban. Kenapa? Karena hadis Nabi yang sering kula panjenengan pirengaken itu umum.
man lahu sa'atan walam yudhuha, itu hadis. Sapa sing duwe keluwihan rezeki walam yudhuha kok gak gelem kurban, itu falayak robanna atau falayak ribanna, moko aja temen-temen nyidek musallana nggon salat. Itu artinya ketika kita punya kelebihan, agama itu melalui lisan Rasulullah wenteng sapa sing duwe kelebihan. Maksudnya kelebihan dari untuk kehidupan, gawe maam, gawe sak keluarga cukup, gawe bayar listrik, golek apa jenenge tuku beras cukup, itu lahu sa'atan namanya. Dene kanggo iku kok wis gak cukup, ya jangan maksakan diri. Itulah kenapa hukum yang diambil namanya istimbatul hukmi dari hadis itu tidak menjadikan wajibnya menyerahkan hewan kurban. Beleh hewan kurban nggak wajib itu karena apa? Karena hukum Islam begitu lunak, enak. Jadi lek gak duwe keluasan, yo jangan maksakan diri, akhirnya tidak bisa. Kecuali kalau jenengan saged nabung. Ojo meneh kok sing kurban, haji mawon lek gelem nabung ya nyampe. Itu. Maka bagaimana? Mungkin ada orang yang sejak tahun kemarin enek sing urunan kurban nyelengi seperti itu. Kalau panjenengan ada kelebihan nggak perlu nggak masalah. Itu. Maka saya ingatkan, kalau yang punya kelebihan monggo jangan niatkan sejak sekarang. Maka sejak niat Allah sudah memberikan pahala pada kita. Dan mungkin edaran entah sudah beredar apa belum, kalau jenengan berkorban bisa milih pada edaran yang sudah disiapkan anak-anak itu. Kalau di panitia korban itu atau anak emas atau secara pribadi mungkin yang biasa itu Mas Puput itu jualan itu, maka jenengan bisa menyiapkan uang mulai dari 3 juta sampai 5 juta, jenengan bisa milih. Atau jenengan bisa kolektif sapi. Kolektif sapi mulai dari 3.200.000, ada yang 3.600.000. Jenengan bisa milih itu. Kemudian yang tidak kalah biasanya untuk acara rutin panjenengan sarapan pagi, jenengan yang pingin akikoh itu bisa jenengan daftar. Sampai saat ini yang sudah daftar ada 2 ekor kambing ya, akikoh. Jadi akikoh sekarang saya bekerja sama dengan wali santri, di mana beliau biasa masak untuk pesanan akikoh. Jadi ketemunya bisa lebih murah karena orangnya bumbu ini wis duwe. Lah ibu-ibu mriki blonjo bumbu payahnya ketemu ini larang. Begitu saya tanya, siap Ustaz, kalau kambing betina mulai dari 1.900.000 itu, karena rata-rata mereka yang dipakai itu kambing kibas gitu. Oke, kambing kibas itu lebih murah dan lebih enak gitu. Saya tanya orang-orang jual sate itu yang disembelih jarang yang kambing Jawa kibas nih. Nah itu lebih murah, kemudian dagingnya lebih gampang untuk dirawat dan dimasak semua, sak kepala nih, kaki nih dimasak. Itu artinya lebih syar'i, karena hakikatnya akikoh itu disampaikan, dibagikan dalam keadaan masak. Mulai kabeh dimasak. Lek ten riki gak iso masak kepalanya disedekahno mentah. Maka nanti kalau disembelih di sini berarti nanti diserahkan kepada yang masak itu. Saya tanya berapa biayanya Pak kalau saya nyembelih sendiri. Oleh nyembelih sendiri
bumbu dari kami 550 bumbu nih sampai itu. Nah, kalau dari jenengan mungkin sekitar cukup 300 kalau disulet di sini. Kalau langsung diminta beliau kambing dari orangnya, mulai dari kalau jantan 2.350.000 itu sudah jadi 150 tusuk dan ada gulingnya. Kalau kita kan nggak minta sate, ya jadi gulai semuanya. Nah, dan sementara sudah ada 2 daftar yang belum monggo. Barangkali jenengan dulu belum akikoh, nggih monggo. Gitu. Karena kadang-kadang nggak tahu biyen mesti akikoh ya apa durung gitu. Akikoh itu ketika sudah balik, kalau dalam syariat, lek wis balik, orang tua sebenarnya sudah lepas. Anak itu nanti ketika sudah balik kemudian punya penghasilan sendiri, kok sampai wong tuane gak iso ngakikoi, maka anak itu yang mengakikoi dirinya sendiri. Nah, dan dasarnya banyak diambil dari Rasulullah. Nah, selain syariat Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, Rasulullah sudah usianya 40, maka Rasulullah ketika itu ngakikoi untuk dirinya sendiri. Nah, kalau masih bayi, nggih monggo bisa adaul akikoh hari ke-7 silakan. Ngaten. Kalau bisa jangan sebelum hari ke-7. Namanya jadi sedekah. Enten mbah niku yangkung saking senenge trimo putu. Iki hari ke-5 niku wis beleh kambing. Begitu saya tanya, niki napa akikohe putu kula saking senenge. Gitu. Bagaimana itu nanti jadi bukan akikoh? Karena akikoh itu syariatnya hari ke-7. Gitu. Jadi tidak bisa dipercepat. Gitu. Kalau cucunya meninggal bagaimana? Jadi sebelum hari ke-7 kok cucunya meninggal? Baru 2 hari 3 hari kok meninggal bagaimana? Masih disyariatkan untuk diakikoi. Itu masih disyariatkan, diperintahkan untuk diakikoi. Atau pokoknya kalau diakikoi ya. Itu cucunya meninggal usia 2-3 tahun umpamanya, kok meninggal, itu masih diperintahkan untuk disyariatkan diakikoi. Yang kedua, kemarin mudah-mudahan untuk jagal sapi kita sudah dapatkan, mudah-mudahan ini beliaunya amanah. Jadi jagal sapinya ini namanya Ustadz Agus Romansyah. Ustadz, begitu kirim nama kok namanya Ustadz. Nah, ternyata beliau memang Ustadz. Ketika rapat beliau datang di sini, itu ketika Idul Adha ngimamin kok mbek nggawa tas isine gaman gembel. Jadi begitu selesai ngimami di sana itu langsung ke tempat di mana beliau nyembelih hewan kurban. Jadi kadek mulai. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan amanah sehingga kita nggak bingung. Insya Allah hari pertama. Kemudian kita minta untuk tahun ini jagalnya sudah plus dengan tukang yang motong-motong daging hewan sapi. Jadi sak motong ini pisan sak cilik-cilik sehingga kita siap bagi. Nah, oleh karena itu kemarin pengurus bapak-bapak memutuskan alhamdulillah kita meratukan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu alhamdulillah cek gak repot-repot, cek gak ceteh kabeh. Astane gak rusuh kabeh karena jagalnya sudah siap, maka ibu-ibu sudah gak usah lagi nimbangi. Ya, ibu-ibu nunggu saja, engkau dikirimi enak, duduk santai di rumah dikirimi. Ya kecuali ibu-ibu yang bagian konsumsi, engkau sing sopo sing naning-naning sego. Ya, ibu-ibu yang bagian konsumsi ya tetap ke masjid untuk bantu acara itu bagi-bagi makanan. Nah itu baik makan pagi maupun siang. Jadi meringankan beban kita dan ketemunya biayanya lebih murah. Saya tanya
di beberapa tempat ini siap bagi itu 2 juta Mas, 1 ekor sapi. Kemarin ketika tanya sini, alhamdulillah ketemunya 1.250.000. Jadi jenengan yang kurban kolektif itu nggak usah bayar ongkos potong. Yang individu bayar ongkos potongnya tetap 1 juta. Yang 250 nanti infak masjid yang digunakan. Dan yang biasanya menyerahkan hewan sapi secara pribadi atas nama keluarga itu tetap 1 juta. Karena apa? Karena sudah terkurangi, terbantu dengan dipotong kecil-kecil itu. Berikutnya saya harapkan jenengan yang kurban itu jangan terlalu mengakal-akal. Kemarin itu ada jamaah sini, Pak, saya nanti insya Allah kurban sapi. Terus tanya, apa kurban sapi itu harus dinaiki 2 orang untuk 2 orang? Lo takon keng nopo? Bapak kula niku kurban sapi, tapi gak oleh anak ini ku melok numpak. Kula guyu terusan. Iku jenenge kurbane terlalu diakal. Jadi gak, pokoknya aku tak tumpaki mbak ibumu tok. Anake kepengin melok gak oleh. Ojo. Aku kok tak tumpaki wong loro tok. Lah apa cek banter jare sapine. Iku jenenge diakal. Sami kalih sing nika. Niki kan apa jenenge kolektif. Kolektif 7 orang. Begitu istrinya itu daftar 2, yang 1 istrinya, 1 suaminya. Lah kolektif satunya itu sudah 6 orang, kurang 1. Istrinya dimasukkan nanggone kolektif yang sapi yang 1. Suamine gak uman dilepokno nanggone kolektif sijine. Gak gelem. Jare gak, aku kok numpakku boleh gak bareng ambek bojoku. Itu kejadian nyata, pertanyaan nyata. Kemarin saya ngaji di tempat lain, ada yang tanya seperti itu. Iku jenenge ngakal-ngakal. Ngeten niku gak oleh terus diakal-akal ngoten niku. Iku akhir itu sembarang. Seperti yang sampaikan dulu, Pak, itu kalau sapinya limusin itu harganya sampai 50 juta. Itu kalau sapi biasa kan 7 orang. Kalau limusin bisa enggak sampai 9 orang. Anak cucu saya itu saya hitung 9 orang. Lho ngeten iku jenenge diakal. Jangan terlalu diakal. Ya napa? Nggih sampun. Kita sedekah dengan kurban itu pasrahkan kepada Allah, ojo diakal-akal. Ngoten. Mosok enek anu terus lha iku ojo melok ngono. Lah apa? Grupe 7 sing iku aku enek sing gak wawuh ambek grup. Aku gak seneng. Iku jenenge diakal-akal. Jangan terlalu diakal. Kurban itu urusan kita sedekah serana nanggone Gusti Allah. Ngoten. Ten mriko jange gak ana wong bingung mikir sapa gandeng aku, grupku sapa gak ana. Ngoten. Itu maka ini yang sering jadi masalah. Gak sida kurban gara-gara gak seneng nduk ngene grup kolektif ini. Ngoten. Mulane gak tak umumno ngoten. Niku grup kula sinten mawon gak tak umumno. Cek gak kakean anu kakean masalah jenenge. Nggih. Pun saya ingatkan Bapak Ibu yang punya anak atau cucu yang remas. Oke, nanti sore habis maghrib waktunya kajiannya anak remas. Anak remas itu saya ngaji namanya kitab Wasoyal Aba lil Abna. Pesan-pesan orang tua kepada anaknya. Itu saya ajak ngaji itu agar anak-anak kita ini punya dasar, punya bekal bagaimana seharusnya seorang anak pada orang tuanya. Ini kaitannya lek anak iku sangune cukup, ngoten. Kaitannya dengan kajian kita yang saat ini sedang kita kaji nopo urusan warisan. Itu bisa bahaya lek anak iki sangune kurang gitu. Sehingga saya ajak ngaji itu biar tahu anak itu haknya apa, kewajibannya apa,
terhadap orang tua, terhadap gurunya. Dan monggo barangkali ada putra putri atau cucu atau disuruh ngaji, insya Allah 2 pekan sekali, habis maghrib sampai isya saya ajak ngaji tentang wasoyal bapak benar. Mudah-mudahan anak cucu kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu aset yang tidak ternilai. Anak cucu kita kalau kita tinggalkan gak duwe iman niku luwih bahaya timbangane gak tinggalkan gak duwe duit. Kalau kita tinggalkan punya akhlak, punya iman, maka anak cucu kita itu dalam keadaan aman. Kalau ditinggalkan dalam keadaan kaya tanpa iman, itu bahaya, karena kekayaan bisa cepat hilang. Nah, yang terjadi sekarang ini, berita di TV anak membunuh orang tuanya, itu karena ini bekalnya kurang. Nah, winginane sugih ditinggal wong tuane, begitu wong tuane gak ono kang setahun 2 tahun hartanya habis, geger. Nah, itu yang bahaya. Monggo kita mulai kajian kita masih berfarah dengan berdoa dan kita selalu dalam bimbingan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin sudah kita kaji man la yasqutu bihali khamsatin. Yang kita kaji kemarin dulu ada 5 orang yang tidak pernah gugur dari mendapatkan harta peninggalan atau warisan. Wong 5 sing mesti oleh warisan. Artinya tidak termahjub, tidak terhalang oleh ahli waris yang lain, mesti oleh. Syaratnya siji, lek enek barang tinggalane. Lah lek gak ono barang tinggalane ya sing dibagi opo. Jadi di 5 orang ini mesti dapat ketika masih ada tirkah barang peninggalan. Setelah barang peninggalan itu dikeluarkan untuk 1 kebutuhan pemakaman, 2 untuk membayar hutang, 3 untuk wasiatnya. Jadi itu urut. Bahkan yang pertama untuk pemakaman itu sekarang nyaris tidak diambilkan dari harta mayit. Rata-rata ngoten. Anaknya atau dari keluarganya, pinten kebutuhannya seperti itu. Nah, seperti di sini, medoan sini 1 juta. 1 juta itu untuk pemakamannya itu. Lek jenengan kepingin diparingi rumput sae ngeten nika, jenengan kudu nyiapno 1,5 juta. Karena saya tanya, kalau ingin begitu Pak, kata petugas makam, niku bayar 1,5 juta. Enek rumputnya. Tapi rumput iku kok iso kering. Soalnya gak diramut. Lah sing ngramuten kuburan niku kula tanggeti pinten saulane 100. Jadi tibane wong mati ngeramuti ya larang ya. Dadi ngeramut niku saulane bayar 100 nanggone petugas makam niku. Lah lek kepengin dibangune niku 1,5 juta. Ngaten lek mriki. Lek ten gene keputih kemarin murah ternyata 600 untuk pemakamannya. Jadi itu sudah termasuk papan, sudah termasuk nisan.
itu 600. Ternyata saya tanya, kok murah? Karena di sana setiap hari itu nyaris ada berapa Pak? 12 ya, 10 sampai 12 orang yang meninggal. Jadi petugas makame ten mriko niku wong akeh laris. Itu kalau di sana. Tapi urusan mati ya jadi duit. Mulane ya kerja ya kudu. Ngaten. Soale gawe sangu mati ya nek bondone. Tapi bondone yang berhak menyiapkan, yang wajib menyiapkan sing urip. Koyok mandikan jenazah itu. Kemarin anak-anak ketika ngaji, anak dini yang ngaji, mandi itu yang menyebabkan mandi wajib itu antara lain ada 5. 1 junub. Junub itu karena keluar mani, sperma, atau karena kumpul. Yang kedua karena haid, atau karena nifas, atau karena wilada. Wilada niku nglairno. Jadi antara nifas dan wilada beda ibu. Jadi jenengan mantun nglairno nika wajib mandi. Engko urusan nifas mandi maneh. Ngeten. Lah yang ke-5 namanya mati. Ngeten. Arek bingung. Wajib mati, Pak. Lah mosok kula mbayu dhewe, Pak. Karena yang wajib mati itu 5. Lah yang lain ini kan kita sendiri yang melakukan. Lah siji lek mati iki kewajibannya bukan bagi yang mati, tapi sing urip. Ngoten. Sing mati gak dosa, gak didusi. Soale sing dosa sing urip kalau gak memandikan. Ngoten. Kalau junub, haid, nifas niku sing wajib dirinya sendiri. Lah lek mati sing wajib mandikan yang hidup. Ngoten. Pun itu 5 orang saya baca. Nomor 1 zaujani, suami istri. Suami istri itu pasti dapat. Sekali lagi kalau ada barang sing di dom, lek digawe nyaur utang kok wis gak cukup, yo gak oleh wasiate ditunaikan. Ngoten. Yang utama utang dhisik beres. Kayak utang kok wis gak cukup, gak oleh. Biyen wasiat ini gak boleh ditunaikan. Atau wasiat itu ditunaikan kalau tidak lebih dari 1/3. Mangke bab wasiat tenturi. Kedua abawan, kedua orang tua, ibu bapak. Lek basane ten kene farok niku umun abun. Itu mesti dapat. Mbuh pira oleh mesti dapat. Yang berikutnya waladul sulbi, anak kandung, anak lanang atau anak wadon. Itu. Jadi disebutkan 5. Ini disebutkan 6. Soalnya napa? 6 niki mesti enek sing mati siji. Gak mungkin warisan dibagi ada suami, ada istri. Gak mungkin. Soalnya sing mati sapa? Gitu. Jadi kalau ada kedua orang tua berarti sing mati anak. Ngoten. Kok ada suami berarti sing meninggal istri. Ngoten. Jadi harta itu dibagi, status orang yang menerima itu sebagai apa? Ngoten. Kok istrinya meninggal berarti yang ada hanya suami, gak mungkin suami istri. Ngoten. Kok ada istri berarti sing meninggal suami. Ada ayah. Ngoten. Ada ayah. Berarti anaknya yang meninggal. Ngoten. Jadi 6 ini enggak mungkin selalu ada semua, mesti ada salah satu. Atau adanya cuma 2. Lah lapo bapak ibu ini meninggal. Seperti itu. Tapi 6 orang ini disebutkan semuanya karena 6 ini tidak mungkin tidak dapat. Ngeten. Artinya mahjub itu terhalang. Ngeten, terhalang. Umpamane mungkin sakjane ten desa. Jadi kalau ada ayah, kakek nggak mungkin dapat. Itu namanya terhalang, termahjub. Terus mau waman la yarithu bihalin sab'atu. Waman lan wong la yarithu ora iso nrimo warisan bihalin
kelawan tingkah apapun kusabaatun ono pitu. Orang yang tidak bisa mendapat warisan itu ada 7. Siapa? Al-abdu, budak. Ini sekarang tidak ada. Maka orang-orang yang ngaji kadang-kadang gak usah bahas karena budak tidak ada. Gitu. Tapi kadang di pondok waktu ngaji itu dijelaskan. Kenapa? Karena namanya masa itu bisa jadi berubah. Masa itu bisa jadi berubah. Contohnya tayamum, gak usah dibahas. Nggak bisa. Suatu saat kita perlu tayamum. Mungkin nggak boleh pegang air, mungkin nggak ada air. Ya ada kok terus. Di suatu saat kita mungkin di satu daerah yang nggak ada air. Itu perlu belajar. Sami aling ngimami kok. Kongon latihan ngimami, aku gak mungkin jadi imam. Nggak bisa begitu. Suatu saat bisa jadi kita di suatu tempat jadi imam. Jadi perlu belajar nih. Ale enek sing nganggep ngono, wah gak wis aku imam iku abot. Nggih anjane abot. Jadi imam niku konsentrasi nang gone salate dhewe, konsentrasi nang makmume dan seterusnya. Maka saya kadang-kadang berpikir, salat koyo ngene-ngene sing payu dole apane. Salat mulai takbir, kadang mari takbir wis langsung belau warah gak karuan. Mboten kok jenengan kula nggih padha. Makanya Imam Ghazali pesen, lek enek wong kok gak iso salat khusyuk niki mumpung eling kula. Lek enek wong kok gak iso salat khusyuk kabeh, lek iso telung panggonan iki khusyuk. Ngoten. Telung panggonan iki artine konsentrasi yo lah. Ngoten. Konsentrasi fokus 3 tempat. 1 ini sunnah, tapi diperintahkan oleh Imam Ghazali. Pas iftitah nih kabiron kok. Itu pas kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu artinya kan inni wajjahtu wajhiya. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Ngaten. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Itu diusahakan konsentrasi waktu itu. Jadi ini wajah tu wajah itu namanya majas min itlaqil wajah sing dikarepno dada. Jadi orang itu sholat niku karepe wajah tapi sing dikarepno maksudno niku ati nih. Lah di dalam fikih syariatnya bukan ati, dodo. Mulane lek wong sholat kok noleh gak batal. Batal niku lek ikine sing noleh. Lho ngeten. Niki sing salate batal lan apa? Iki sing gak oleh tolah-toleh. Nah itu. Dalam fikih itu aturannya lek wong noleh ngeten mboten batal salate. Krungu blak noleh ngene. Mboten batal. Ngoten. Tapi sing batal niku lek dodone sing noleh. Ngoten. Kenapa? Karena diharapkan ini tetap lurus pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ngoten. Dene iku gak iso utawa gak tau maca niku, ngoten. Oleh gak tau niku krana imame kecepeten. Dadi imame cepet jenengan kok pirsa gak usah maca kabiro. Ngoten. Lek jenengan sengaja maca kabiro, Fatihah gurung mari, mungkin jenengan malah nambah sak rakaat. Kok gak eruh imame iki cepet apa ora? Ora usah maca kabiro, langsung Fatihah. Karena apa? Itu hukumnya sunnah. Langsung Fatihah. Gitu. Fatihah sehingga nanti imamnya rukuk, jenengan berek rukuk dapat 1 rakaat. Ngaten rakaat itu masuk. Ngaten. Lah, mulane imam yo aja cepet-cepet nemen. Imam yo untuk rakaat pertama khususnya beri waktu yang tenang. Gitu. Iftitah, terus Fatihah, surat ngaten. Dan kadang-kadang makmume maca Fatihah gurung tutup padahal kaate kabiro. Imam wis rukuk. Lah
Nggih. Aja cepet-cepet. Engko rakaat kedua sak karepe wis sampe cepet ngaten. Khususnya ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu disebutkan tersendiri tumakninah ketika takbiratul ihram. Jangan sampai sami Allahu liman hamida Allahu akbar. Kalau antara baca surat dengan rukuk silakan. Yang kemarin dulu, walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Enggak ada saat untuk baca subhanallah, cukup gak apa-apa. Tapi ketika iktidal sami Allahu liman hamidah, lereno diluk ae, lek gak maca Rabbana lakal hamdu gak apa-apa karena hukumnya sunnah. Pokoknya cukup kanggo muni subhanallah saat untuk itu. Itu sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Nggih, itu yang pertama. Lek gak iso khusyuk inni wajjahtu. Lek iso diterusna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati niku tetep ngadep nang Gusti Allah. Itu yang membedakan enek wong loro ten hadis Nabi. Enek wong loro teko omah budal nang masjid, nduk masjid salat sunah yo padha, salat jamaah yo padha, mulih ganjarane gak padha. Dilihatnya dari sana. Ya nopo? Temen gak fokus gak di sana letaknya. Ngaten. Yang kedua, tempat yang kedua itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah kok mulai bismillah gak iso fokus, usahakan waktu iyyaka na'budu kata Imam Ghazali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku fokus. Sebab apa? Iku pengakuan yang jelas pada Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku nyembah. Aku ngawula ten jenengan, aku gak nang liyane. Aku gak nang donya, gak nang gone anak, aku ngawula ten jenengan Gusti. Ibadahku hanya kepada dan hanya kepadamu aku minta tolong. Pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah lek niku pole ben rakaat. Kadang kecolongan. Wah, gak fokus ketika itu. Bagaimana kalau enggak bisa? Yang ketiga. Tenggene at-tahiyatnya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kata Imam Ghazali, usahakan kamu fokus pada kalimat itu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kenapa? Karena itu kalimat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad munggah tenggene Sidratul Muntaha. Jadi ketika Jibril wis mentok gak iso munggah maneh, Nabi kula gak iso mlebu bukan makom saya. Itu yang Nabi Jibril maksa terus Jibril terbakar itu. Lah ketika Nabi itu Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya assalamu alaina. Ini hebatnya Nabi. Wa ala ibadillahis sholihin. Jadi selamatannya bukan hanya kepadaku tapi kepada hambanya yang sholih. Ini Nabi pilihannya. Just nek kalau dirasakan. Pun terus lagi. Nopo kok balarah ngono. Nggih, satu hamba apa jenenge budak. Lah budak itu macam-macam, Pak. Disebutkan di sini 7 itu antara lain ada yang namanya mudabbar. Yang kedua, mudabbar itu budak yang di dalam sarahnya disebutkan budak yang sayyidnya mengatakan gini, "Le aku mati, awakmu merdeka." Itu jenenge mudabbar. Gitu, budak mudabbar. Itu gak oleh warisan. Yang kemudian umul walad. Umul walad itu tuannya menghamili budaknya kemudian lahir. Lahirlah anak. Itu jenenge umul walad. Iku ya gak oleh. Misalnya budak dulu itu dijual belikan boleh, digauli boleh dulu. Makanya Islam menghapuskan itu. Dimerdekakan, ditubuhi, akhirnya dihapus perbudakan biar jelas apa namanya keturunan itu biar jelas. Kemudian ada lagi mukatab. Budak itu ada yang namanya mukatab. Budak mukatab itu adalah di mana tuannya begini, awakmu merdeka
lek iso nebus awakmu sakmene. Kuwi jenenge mukatab. Lah budak itu kalau bekerja dapat uang itu untuk tuannya, untuk majikannya, untuk sayyidnya. Niku budak. Pokoknya gak iso apa-apa budak. Kerja itu duit gorene. Ngoten. Itu disuruh kerja. Duit itu budak. Lah ada namanya budak mukatab itu kalau kerja dapat uang untuk dia sendiri nabung. Namanya budak mukatab. Awakmu kerja nang wong liya seleh ngono. Engko wis cukup mini 1 juta tebusan awak merdeka. Itu ndak dapat. Kemudian berikutnya adalah wal qatil. Pembunuh. Nah, ini yang bukan budak. Pembunuh enggak akan dapat waris. Gitu. Lek enek anak ngateni bapak, gitu. Anak enggak dapat waris. Sebaliknya, bapak mateni anak, nggih siapapun nggih, pokoknya ibu mateni anak, enggak dapat waris dari anak itu. Atau bapak mateni anak, enggak dapat warisan dari anaknya itu. Lah sekarang kan sengaja mateni cek oleh dunya. Lah iku dunya haram malah. Bahkan dalam Bahsul Masail di sana disebutkan, enek wong tuane ten rumah sakit dipasang napa niku? Cek gak mati niku dipasang alat supaya bertahannya hanya dari itu. Niku lho. Ngerti nggih. Itu kalau dicabut mati. Dalam Bahsul Masail itu termasuk qatil. Mulane gak oleh anak lek wis, karena dokter masang itu ventilator. Nah, ventilator. Dokter masang itu ndak akan dia pasang kalau ndak dapat tanda tangan dari anak. Ngerti? Melepas juga nggak mau kalau ndak dapat tanda tangan dari anak. Begitu. Akhirnya bagaimana? Lek wis katung dipasang, enggak mati-mati. Ngerti? Lah itulah yang jadi penyebab tidak bolehnya terkadang masang ventilator. Kenapa? Kamu menghalangi untuk orang mati. Bagaimana? Dokter nyepot itu yo gak wani krana gak oleh tanda tangan. Lah sing tanda tangan iki le anake, maka anak jadi pembunuh. Gitu. Kecuali orang yang bukan ahli waris. Itu. Malah rundingan mbek dulure, dulure bapake. Nah, anak rundingan mbek paman, ambek paman. Kemudian sing mutusno paman, wis nak yo dicepot ayo ventilatore. Kalau paman sing ngono terus paman sing tanda tangan, anak dapat. Itu. Kenapa? Yang minta untuk dilepas itu bukan anak. Tak sane kula mboten, Pak. Mboten paman. Itu. Tapi bapakmu ngene terus ini. Dan itu bayari larang. Bagaimana? Kalau yang tanggung jawab itu paman, maka anak tidak disebut qatil, tidak disebut pembunuh. Yang terjadi sekarang itu. Lek guru kula riyen contone ngoten, mateni gak sengaja iku awakmu buak kulite gedang untuk ngarep lawang. Terus bapakmu kepreset, tiba mati, awakmu gak oleh. Itu namanya membunuh dengan tidak sengaja. Membunuh dengan tidak sengaja. Nah, itu tidak dapat warisan. Itu. Atau ada tanggungan. Wis tak tanggung wis mati nih. Wah, ada tanggungan atau tidak, yang membunuh tidak dapat warisan. Berikutnya al-qatil wal murtad. Sing gak oleh warisan wong murtad. Murtad niku keluar dari agama utawa keluar dari Islam itu ya disebut kafir. Ada kafir itu yang tidak disebutkan, itu kafir namanya kafir zindik. Niki lho disebutkan wal murtadu wa mithluhu an zindiku. Sing padha murtad iku kafir zindik. Kafir zindik niku napa? Wa huwa man yukhfi al kufra wa yudhirul Islam. Wong iku ketoke kaya Islam tapi atine kafir. Iku jenenge kafir zindik. Kafir zindik itu ndak dapat
waris. Nah, itu kafir zindik itu nggak dapat waris. Satu lagi apa? Wa ahlul millataini. Ahlul millatain adalah penganut dua agama yang berbeda. Ini nggak dapat waris. Ini yang sering terjadi, anak dapat warisan dari orang tuanya padahal orang tuanya agama lain. Islam nggak bisa. Wong tuane agamane Kristen atau Nasrani, tak Yahudi, tak Hindu, tak Buddha, pokoknya gak padha agamane, maka penghalang untuk dapat waris. Begitu pula sebaliknya, wong tuane Nasrani, anake Islam, wong tuane wafat, anak gak oleh jauh warisan. Gitu. Anak gak boleh. Ada cara satu supaya oleh, ya nopo? Wasiat atau hadiah. Itu boleh. Sama dengan anak adopsi. Anak adopsi itu nggak dapat waris. Dan dalam hukum, saya nemukan ketika saya dalam hukum positif Indonesia, anak yang diadopsi itu hanya dapat waris dari wasiat, dan wasiat itu sepertiga atau hibah. Lah syaratnya hibah niku gak oleh mati dhisik. Ngoten. Maka bagaimana? Ya sebelum mati anak itu sudah dikasih. Karena hibah tidak ada batasan. Bu anak dhewe, bu anak wong bebas. Bu anak pupon ke anak pupon bebas. Itu hibah atau wasiat. Nah, wasiat ada batasannya. Lek wasiat itu hanya sepertiga. Lek hibah saken ae. Aku gak duwe anak. Donya iki kabeh tak kekno awakmu. Tak kekno awakmu. Tapi harus ada hitam di atas putih, sakniki harus ada. Lek dulu saksi. Ngaten. Kene napa? Garai fitnah. Gak ono saksi dikekno. Ngoten. Tanggane sing geger. Iku lho anak pupon. Anak adopsi. Lah kok iso ngenggoni omahe? Gak anu. Ngoten terus anake jawab, "Aku lho wis dikeki ben niko." Ngoten. Lho sing garai geger niku. Kenapa? Karena ndak ada materai, ndak ada saksi, bahaya. Itu Islam. Maka ketika ada hal seperti itu, istri siri di dalam hukum positif itu gak oleh warisan. Alasannya tidak tercatat dalam KUA. Itu kalau dalam agama itu dapat. Tapi nggih ngoten, sing wedok kudu roh. Walaupun di dalam agama nikah lagi itu bukan menjadi syarat istri pertama tahu. Jadi wong wedok gak roh sing lanang nikah maneh sah nikahe. Tapi siapa geger? Siapa geger? Gawe jagani iku hukum positif itu memberi syarat dapat ridho sepengetahuan dari istri. Ngoten. Lek gak gini ku hukum positif itu ulama-ulama Indonesia gak bisa menerapkan hukum Islam dilebokno paling gak. Napa? Engkok anak turunmu gak jelas. Akhirnya nikah sedara. Ambek bojo iko, anake ambek bojo iko nikah ambek anake bojo iko, ketemu pacaran pas kuliah. Ngono, gak ngerti tibane saudara seayah. Iku gak oleh, bahaya. Nah, akhirnya napa? Ini zina karena gak sah, bahaya. Maka hati-hati. Ya napa wis lah. Siji dintekno, lek sentek nikah. Lek sentek nikah mana? Nikah mana kadang digeger. Itu istri siri tidak bisa untuk hukum positif. Yang ketiga, anak zina. Anak zina ini dalam hukum positif kumpul eling. Anak zina itu dapat warisnya hanya dari ibu.
Anaknya hamil di luar nikah lah, anak zina itu durung nikah kok wis hamil, maka anak yang dilahirkan nanti dapat warisannya. Kalau bapak biologis kok meninggal, anak itu tidak dapat warisan dari bapak. Lek si meninggal ibu nih dapat gitu. Jadi nasabnya hanya kepada ibu. Itu anak. Jadi atau dari keluarga ibu, karena bisa jadi ibu niku punya saudara atau punya orang tua, itu dari keluarga ibu. Lek teko ngene bapak putus, itu putus, itu mana bahayanya. Mulane yes, aman-aman sajalah, hari yang aman-aman saja. Itu yang ketujuh tadi adalah melata ini dua agama penghalang untuk mendapat waris. Nah, berikutnya sebenarnya asobah. Nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya mungkin asobah. Warisan itu angel sing garai. Jadi walaupun saya yakin jenengan lek enek urusan warisan wis gak tahu diputusno dhewe gak tahu. Mesti kalau secara agama loh nih, kalau jenengan mutuskannya secara agama mesti takon itu. Tapi susah. Tapi demikian tetap kita harus pelajari. Berikutnya nanti asobah. Asobah itu sisa. Ada orang yang tidak mendapat bagian tertentu. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bagian warisan itu ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat sepertiga namanya sulus, ada dapat seperenam namanya sudus, ada namanya sulusani 2/3, ada namanya sumun 1/8. Itu namanya bagian pasti. Dalam Al-Quran disebutkan jelas itu, sopo sing oleh 1/8, sopo sing menghalangi, terhalang dan seterusnya. Itu ada sing gak oleh bagian pasti, gak oleh bagian pasti. Bagiannya jenenge sisa. Lah sisa niku gak mesti, kadang itu akeh. Sopo sing sisa mesti akeh dan bisa menghalangi yang lain? Anak laki-laki. Anak laki-laki mboten nenten bagian separuh gak ono, 1/4 mboten, sisa. Tapi lek enek anak lanang, paman minggir. Ngoten gak oleh, jenenge makjub. Ketika ada anak laki-laki, maka yang terhalang cucu gak oleh. Kenapa? Karena ada anak laki-laki itu namanya asobah. Lah asobah tapi bagiannya kayak gini. Enek ibu, enek bapak, umpamane yo gak mungkin ya, gak mungkin. Enek ibu, ngaten. Bapak ini meninggal berarti ada anak laki-laki. Bagian ibu mek titik karena ada anak laki-laki. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Atau bagiannya istri berkurang karena ada anak laki-laki. Dan nanti yang dapat bagian sisa itu siapa? Itu yang perlu kita kaji. Ada yang penting, bolehkah warisan itu tidak dibagi secara agama? Boleh, asalkan antarodin padha ridhone. Itu sing bahaya. Padha ridhone niku gak mesti lek ridho. Ya. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siap. Ada masalah? Sedikit terus begitu. Nggih. Nggih. Iya. 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 Kalau ada tanda kehidupan ketika lahir, itu sama dengan syariatnya seperti syariat. Jadi kok lahir sempat ada tanda kehidupan, itu disyariatkan untuk diakikoi. Itu disyariatkan untuk diakui. Kenapa? Karena hukumnya sama dengan anak yang terlahir. Kalau sekarang lebih canggih lagi. Kenapa? Karena sudah bisa di USG. Dulu nggak bisa. Arek iki urip, tapi mati nih ketika melahirkan.
Nah, seperti itu sehingga bisa disebut anak itu hidup. Tapi syariat agama tetap arek iku lahir kok ada tanda kehidupan waktu lahir, maka disyariatkan untuk diakikoi. Ngaten, untuk diakikoi. Ngaten nggih. Jenengan nggih. Mboten napa-napa. Akikah itu sedekah. Dan jenengan apakah dapat pahala dari akikah yang untuk anak? Dapat. Anak itu kalau sedekah untuk orang tuanya, sing anak sing sedekah ya oleh ganjaran tetap. Gitu. Orang tua sedekah untuk anaknya, orang tua yang sedekah ya oleh ganjaran. Gitu. Dan itu nanti anak akan membahagiakan orang tuanya. Kalau bahasanya hadis Nabi kan gitu. Jadi wildan nanti di surga. Tapi ya tetap sedih ditinggal anak. Itu dulu, nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ngeman ini barangkali Bang pingin sholat suruh supaya bisa tetap sholat suruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah istri, anak-anak yang menjadi permata hati bagi kami ya Allah. Anak-anak yang bisa membanggakan kami ya Allah. Anak-anak yang bisa mengangkat derajat kami ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Anak-anak yang tahu haknya dan kewajibannya sebagai anak ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah dimanapun mereka berada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum